saya lanjut dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Di pagi hari yang cerah ini kita akan masuk ke minggu ke-6. Kita sudah belajar terkait gelombang ya. Kita sudah belajar terkait bagaimana sih menentukan gelombang laut dalam, gelombang laut dangkal, gelombang linier ya. Dan sekarang kita sudah juga mempelajari tentang statistik atau peramalan gelombang. Kita akan masuk untuk minggu ini ya, yaitu terkait dengan perlindungan pantai. Ya, sub CPMK hari ini atau sub capaian pembelajaran mata kuliah keempat itu ada mahasiswa mampu menganalisis sistem perlindungan pantai dan perencanaan infrastruktur daerah pantai. Oke, sebelum saya masuk ke inti pertanyaan ya, ke inti materi hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman di sini. Bagaimana menurut teman-teman terkait dengan infrastruktur yang ada di pantai? Bedanya apa sama infrastruktur lainnya kalau ada di daerah pantai? Silakan ada yang mau menjawab. Apa sih bedanya dengan infrastruktur lainnya? Kalau yang di pantai itu seperti apa? Kalau di gedung, jalan, atau bangunan air lainnya kira-kira bedanya apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Satu orang, silakan angkat tangan kalau yang ada mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Kalau bangunan di pantai itu kan ditujukan untuk membantu pemeliharaan pantai itu sendiri. Misalkan contohnya itu Seawall di Jakarta, jadi untuk membendung air pantai itu biar nggak masuk ke dalam wilayah Jakarta itu. Nah, sedangkan untuk bangunan air itu ya kan banyak gitu fungsi tergantung fungsinya. Jadi kalau di sungai kan ada bangunan sungai. Jadi dia itu untuk bangunan itu punya fungsi masing-masing sesuai sama apa yang dibutuhin. Cukup? Bagus sekali, tepuk tangan dulu dong. Oke, yang dikatakan teman kamu benar ya, kalau bangunan pantai khususnya untuk infrastruktur daerah pantai ya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pantai. Tadi teman kamu memberikan contoh Giant Seawall yang ada di Jakarta. Ya mungkin teman-teman di sini yang belum pernah tahu atau yang sudah pernah tahu itu ada Seawall ya di Jakarta yang dibangun di sepanjang garis pantai di Jakarta Utara. Nah itu salah satu fungsinya agar gelombang itu tidak masuk atau tidak terjadi banjirop akibat adanya penurunan muka tanah yang ada di Jakarta. Oke, kita langsung masuk dulu ke materi hari ini. Pembahasan yang pertama ya, yaitu adalah permasalahan pantai. Kira-kira menurut teman-teman di sini permasalahan pantai itu apa saja ya? Ada yang tahu permasalahan pantai? Silakan nanti kalau bisa menjawab satu contoh permasalahan yang ada di pantai. Kan kita sudah belajar ya mata kuliah di sumber daya air. Contohnya, kalau di drainase ada banjir, kalau di sungai ada banjir. Kira-kira kalau di pantai itu permasalahannya apa? Ya, silakan kamu. Kalau pantai mungkin ada abrasi dari itu. Abrasi, oke. Tepuk tangan dulu dong. Jadi abrasi itu salah satu permasalahan yang cukup besar ya di beberapa lokasi di sepanjang garis pantai. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di beberapa lokasi negara lain dikarenakan banyak hal. Sebenarnya banyak parameternya ya. Ada yang memang terkait dari gelombangnya ya, terkait dari memang sedimennya, bagaimana angkutan sedimen di situ, bagaimana keseimbangan angkutan sedimen di situ yang akhirnya terjadilah yang namanya abrasi. Yang bisa menyelesaikan permasalahan itu siapa? Ya kita, selaku civil engineer yang bisa menyelesaikan. Ya, apalagi ada lagi yang punya pendapat kira-kira permasalahan yang muncul itu di daerah pantai itu apa? Contohnya. Ya, silakan kamu. Tingginya gelombang yang menerpa pantai tersebut, Pak. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu. Jadi tinggi gelombang juga termasuk. Jadi teman-teman misalkan kalian ke sebuah lokasi pantai, melihat ternyata ada secara signifikansi tinggi gelombangnya itu cukup tinggi, itu biasanya akan membahayakan daerah lokasi di sekitar pantai. Sementara pantai itu yang teman-teman tahu kan itu buat mata pencaharian nelayan dan lain sebagainya ya, tempat tinggal untuk pesisir, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir kan itu sangat bermanfaat ya pantai itu. Ya harapannya tidak terjadi permasalahan. Ini ada beberapa contoh lain ya, misalkan ada bencana potensi seperti tsunami. Ya tsunami itu juga termasuk. Tsunami itu termasuk bencana yang ada di pantai ya, itu akibatnya yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng misal ya, atau aktivitas vulkanik misalkan ya. Kemudian ada penurunan kualitas sumber daya, pelanggaran kepemilikan, instansi yang kurang koordinasi dan sumber daya manusia. Jadi sebenarnya kalau permasalahan
yang dapat kita selesaikan ya di bidang teknik sipil sebenarnya itu terkait dengan alam bisa, terkait dengan manusia bisa ya. Bisa saja memang terjadi pantai ini rusak yang memang akibat dari ulah manusia itu sendiri, itu bisa. Nggak cuma alam, ternyata itu bisa. Ya, maka dari itu yang kita tahu bersama ya, pantai itu kan sangat bermanfaat ya. Semua tahu lah manfaat pantai. Jadi kita sebagai civil engineer ya. Jadi kalau civil engineer itu banyak ya, yang tuntutannya banyak gitu. Di jalan harus mengikut istilahnya kita sebagai orang transport juga ya. Nggak boleh kan ya kita melanggar peraturan menjadi contoh yang buruk untuk di jalan. Di sungai kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, nah contohnya seperti itu. Itulah permasalahan pantai. Contohnya lagi, misalkan penurunan kualitas sumber daya. Sumber daya itu kan nggak cuma manusia, bisa alam juga ya. Nah, ini yang akan terjadi ya jika pantai itu akan rusak jika nanti itu ada yang namanya kondisi-kondisi seperti ini. Erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air asin, pencemaran, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang. Nah itu jadi potensi-potensi yang ada di sungai tadi akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pantai itu kan tadi kita ketahui, pantai itu ya cukup penting. Ya salah satu aspek yang cukup penting untuk bagaimana manusia atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir itu dapat memanfaatkan kegunaan dari si pantai itu sendiri. Oke, baik. Kalau ada permasalahan berarti ada solusi. Ya, kira-kira teman-teman tahu contoh solusi dari permasalahan pantai? Apa contohnya? Ada yang tahu contoh solusi dari permasalahan pantai? Kira-kira? Ya, kamu silakan. Nah, salah satu contohnya yaitu buat bangunan pengaman pantai, Pak. Contohnya JT atau... Ya, baik, tepat sekali. Tepuk tangan dulu, Dok. Jadi, teman-teman di sini harus tahu ya, kalau kita mempunyai permasalahan dan kita selaku civil engineer, di mana sipil tahu teman-teman di sini kan teman-teman di sini itu sebagai civil engineer harus tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di pantai atau misalkan ada di sungai dan lain sebagainya, ya. Nah, salah satu produk kita teknik sipil itu adalah membangun bangunan pantai. Sebentar ya, Mas, nanti dulu ya ngobrolnya ya. Kita kondisifkan dulu kelasnya, oke? Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, nanti saya ada buka diskusi, baru nanti kita berdiskusi ya. Oke ya? Oke. Jadi teman-teman di sini kalau kita sudah mau menyelesaikan solusi permasalahan dari pantai, yaitu membangun bangunan pantai. Jadi salah satu yang tadi disebutkan teman kamu itu adalah jetty misalkan. Ya nanti saya jelaskan lah. Banyak bangunan pantai. Contohnya itu ada revetment, tembok laut, pemecah gelombang, ada groin, senourishment. Nah, senourishment itu dia lebih ke non struktural sebenarnya ya. Kemudian juga ada jetty. Ini yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh penyelesaian secara struktural. Ya, penyelesaian secara struktural dan apa saja nanti yang non struktural, ya. Oke, di sini ada revetment, tembok laut, pemecah gelombang, groin, dan jetty. Nanti saya jelaskan. Nanti saya juga berikan contoh. Ya, saya juga akan berikan contoh melalui video agar teman-teman dapat mudah memvisualisasikan bagaimana sih jetty itu, bagaimana breakwater itu. Oke, Mas, yang pertama. Oke, sebelum masuk data-data, yang pasti data. Teman-teman kalau mau ngebangun sesuatu pasti butuh yang namanya data. Pasti ya, di sini ada data gelombang, ada data pasang surut, data sedimen, misalkan memang kita membutuhkan ya. Kemudian ada untuk sisi lainnya ya, misalkan material, lingkungan, sosek, geoteknik, untuk daya dukung dan sebagainya. Nah, ini data-data yang memang diperlukan dalam membangun suatu infrastruktur di daerah pantai. Ya, nah yang pertama saya masuk adalah revetment. Oke, di sini saya mungkin bisa menggambarkan salah satu contoh ya. Misalkan di sini ini tampak atas ya. Misalkan ini tampak atas, di sini ada suatu garis pantai ya, ini daratan. Ternyata gelombang di sini, gelombang di suatu lokasi ya, itu menuju ke arah pantai, ternyata berpotensi sangat besar dalam terjadinya abrasi. Teman-teman tahu dong ya abrasi ya, terkikisnya air laut akibat gelombang, sehingga kita harus
Ya karena terjadi abrasi otomatis ini bisa saja terjadi yang namanya downdrift atau kemunduran garis pantai. Ya, downdrift atau kemunduran garis pantai, sehingga kita harus membangun salah satu solusinya itu adalah membangun revetment. Revetment itu dibangun itu sejajar garis pantai, itu revetment. Revetment itu sejajar garis pantai. Maka nanti di sini ada suatu struktur sejajar garis pantai. Namanya revetment. Kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Biasanya untuk melindungi ya, melindungi kawasan pantainya, untuk melindungi apakah di sini ternyata memang tempat tinggal masyarakat ya. Di sini ada tempat tinggal masyarakat. Atau memang pantai ini berpotensi untuk wisata, berpotensi untuk mata pencaharian masyarakat. Nah, maka kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu, kita bisa membangun yang namanya revetment. Revetment itu dibangun atas dasar yang namanya gelombang tinggi. Itu revetment. Ya kalau di pantai pasti kalian tahu gelombang yang mana ya. Pasti tahu. Pernah lihat gelombang kan? Pernah. Pasti pernah lihat gelombang ya. Nah kalau misalkan gelombang tinggi maka pasti revetment itu akan mereduksi. Kenapa mereduksi? Karena revetment itu dibangun biasanya menggunakan modular-modular beton yang bentuknya bermacam-macam. Atau bisa juga dengan batu boulder ya. Bisa dengan batu boulder, bisa juga dengan bebatuan yang dilapisi oleh geotekstil dan lain sebagainya lah. Nanti kalian bisa lihat ya. Nanti juga ada yang namanya tetrapod, quadripod, dolos, nanti saya jelaskan ya. Nah, itulah revetment. Nanti saya berikan contoh videonya. Maka nanti kita akan melindungi ya. Kita akan melindungi daerah yang dibalik revetment tersebut. Ya, revetment juga biasanya memang untuk mereduksi yang namanya gelombang tsunami. Walaupun nanti ada yang namanya seawall atau dinding laut. Dinding laut juga tujuannya untuk mereduksi tsunami. Ya. Nah, fungsi revetment mempertahankan garis pantai dan sebagainya. Ya, jadi fenomena pantai itu ada yang namanya downdrift. Tadi yang saya sampaikan ke kalian. Downdrift dan updrift. Ya. Ini yang cukup membahayakan sebenarnya, ya. Di sini masih banyak beberapa lokasi di Indonesia. Kalau bisa saya framingkan ke kalian ya, studi kasus contoh langsung di lapangan ya, di Indonesia itu banyak sekali terjadi downdrift dan updrift. Mungkin saya kasih contoh ya, berada di Yogyakarta ya. Saya akan memberikan contoh, ada berada di Yogyakarta ya teman-teman. Itu melalui Google Earth ya, kita bisa melalui Google Earth. Oke, kita bisa melalui Google Earth. Nah, di situ nanti ada jetty, yang jetty tersebut ternyata menyebabkan downdrift dan updrift ini, ya. Downdrift dan updrift, ya, itu permasalahan pantai yang cukup perlu perhatian lebih ya teman-teman. Oke, saya akan berikan contoh yang lebih konkret lagi agar teman-teman bisa memahami. Sebentar. Ya, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat. Ini akan saya berikan contoh yang lebih clear lagi. Di sini ada jetty ya. Ternyata akibat ada bangunan pantai itu terjadi namanya updrift dan downdrift. Kenapa? Karena ini tidak setara garis pantainya. Ya, ini ada yang maju garis pantainya dan ini ada yang mundur garis pantainya. Ya. Nah, itu ini saya memberikan contoh ya. Kita sebagai pembelajaran bahwasanya ternyata di sini ada terjadi kesalahan suatu pembangunan. Kenapa? Akibat dari jetty ini ya. Akibat dari jetty ini ternyata ada updrift dan downdrift, dan di dalam jetty ini ternyata ada penumpukan sedimen. Ya, maka teman-teman di sini perlu perhatian. Menyelesaikan bangunan pantai itu bukan berarti membangun bangunan pantai itu bukan berarti menyelesaikan permasalahan. Ternyata ini menimbulkan permasalahan lain.
ini maju garis pantainya ternyata. Dan ini terjadi penumpukan. Akhirnya muara ini tidak bisa lewat airnya. Dan ini mundur garis pantainya. Ya. Itu contoh yang ternyata ini salah satu pembangunan pantai yang perlu dikaji ulang, ya. Perlu dikaji ulang. Sebenarnya ada bangunan pantai yang baru, nanti saya kasih videonya ya. Saya kasih videonya. Di sini ada bangunan pantai lagi. Ini kan Yogyakarta International Airport ya. Diapit 2 sungai besar di Jogja. Ini Sungai Serang dan ini adalah Sungai Bogowonto. Sebenarnya di sini juga terjadi, di sungai ini terjadi penutupan mulut muara ya, akibat sedimen. Makanya di sini sudah dibangun jeti. Namun dalam Google Earth belum diupdate ternyata secara satelit. Nanti kalau saya bisa kasih contoh gambarnya ya. Kita kembali dulu ke PowerPoint tadi ya. Nah, maka yang tadi saya bilang, teman-teman di sini harus memperhatikan terkait dengan downdrift dan updrift tadi, atau kemunduran garis pantai dan maju garis pantai. Itu dapat membahayakan ya. Oke. Nah, ini contoh gambar secara DED ya. Kita sebagai teknik sipil harus tahu yang namanya DED toh. Iya kan? Betul ya, harus tahu nama DED. Nah, ini salah satu gambar yang dapat saya tampilkan ya, agar lebih mudah memvisualisasikan. Di sini ada revetment yang dari plat beton ya, dan ini dari beton bergerigi. Ini contoh revetment ya. Oke, mungkin saya akan contohkan dalam bentuk video agar teman-teman di sini saya punya media pembelajaran yang lain agar kalian bisa memvisualisasikan lebih mudah ya. Di sini ada video bagaimana construction itu dibangun dan bisa kita tonton bersama ya. Oke, di situ ada kaki bangunannya, diisi dan ditumbuk, ya. Ini kan ada kaki bangunannya, diisi dan ditumbuk. Nah, ini layer-layernya ya. Bisa kita pakai concrete block, bisa pakai batu boulder, batu pecah, pakai dolos bisa, pakai tetrapod bisa, quadripod bisa, ya. Jadi untuk kasus di sini dia menggunakan concrete block precast. Ya, tapi di bagian kakinya itu dia menggunakan armor atau dia pakai batu pecah. Kemudian batu pecah itu ditumbuk dan akhirnya ditimbunlah layer-layer itu ya. Ditimbunlah layer-layer itu menggunakan concrete block ya. Baru nanti setelah concrete block itu sudah penuh, baru diisi oleh tanah timbunan. Ya, nah itu adalah revetment ya. Jadi gunanya apa? Ya tadi saya bilang, itu untuk melindungi garis pantai agar tidak terjadi yang namanya abrasi akibat gelombang. Nah, itu adalah tujuan utama dari revetment. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan kamu bertanya. Tadi kan Bapak menyebutkan ada downdrift dan updrift. Ya. Dan Bapak tadi menjelaskan juga kalau downdrift itu terjadi karena alam gitu, karena gelombang yang datang. Sedangkan tadi contoh yang Bapak berikan untuk updrift itu diakibatkan oleh jeti yang telah dibangun. Nah, pertanyaan saya, apakah updrift ini akan terjadi hanya ketika emang karena ada suatu pembangunan, atau ada kondisi alam lain yang dapat membuat terjadinya updrift? Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari teman kamu. Kira-kira bisa nggak updrift ya terjadi itu akibat adanya alam lain, bukan karena memang ada suatu struktur bangunan pantai yang sudah kita bangun. Sebenarnya updrift itu bisa terjadi di salah satu mulut muara. Ya. Nanti saya kasih contoh gambar ya, yang contoh gambar yang secara studi kasus saya gambarkan dulu ya, secara di papan tulis. Jadi misalkan contohnya,
Jadi misalkan contohnya ada suatu muara, misalkan ini muara ya, dan ini sungainya. Ini tampak atas ya, dan ini perairannya. Ini perairannya ya. Ini ada gelombang, arah gelombang misalkan. Ya. Ternyata debit dari sungai dengan arus dari gelombang debit dari sungai dan gelombang membuat arus di sekitar muara itu terjadi yang namanya rip current atau arus berputar. Ya, di sini dia berputar di sini. Ya. Sehingga akibat arah gelombang dominan dari sini ya, terjadilah yang namanya longshore current ya, atau longshore current atau arus sejajar garis pantai. Dan arus itu pasti membawa sedimen. Ya, maka di sini kan pertanyaannya kan updrift ya, majunya garis pantai. Garis pantai itu kan karena sedimen terbentuknya. Jadi ternyata saat di sini muncullah pergerakan sedimen dan di sini juga muncullah debit ya. Muncul debit sehingga tertumpuklah di sini. Sedimennya tertumpuk di sini. Kalau misalkan kita tidak tertumpuk dan akhirnya semakin membesar ya, membesar dan itu bisa terjadi yang namanya updrift atau kemajuan garis pantai. Itu bisa. Dan itu tergantung, itu macam-macam. Memang kalau di pantai sangat kompleks. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi karena ada pergerakan arus ya, sedimennya bergerak, akhirnya dia menutupnya gini, lama-kelamaan makin besar. Dan ini juga akhirnya arusnya sedimennya terbawa. Akhirnya terpotong. Dan ini lama-lama sedimennya terbawa ke sana. Nah, ini juga bisa dikatakan updrift ya. Jadi kalian nanti saya tunjukkan sebuah foto ya, saya kasih studi kasus. Dia muara yang akhirnya muaranya itu dia berbelok ujung muaranya. Nah, itu terjadi karena kondisi arus gelombang dan debit yang memang ada perhitungannya masing-masing ya. Itu ada perhitungannya namanya hidrodinamika. Dan itu bisa terjadi hal seperti itu. Itu bisa dipahami ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat baik sekali pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan revetment. Atau terkait dengan updrift dan downdrift, silakan. Atau terkait dengan material yang ada saat kita gunakan untuk revetment. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin kalian penasaran dengan dengan kondisi seperti ini. Ya, silakan kamu. Tadi kan aku bilang untuk referensi itu ada sebenarnya dengan pasangan batu boulder, Pak. Iya. Yang ingin ditanyakan adalah apa bedanya referensi ini dengan bronjong, Pak? Yang sama-sama pasangan batu tapi letaknya di sungai gitu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, pertanyaan cukup bagus sekali ya. Apa bedanya batu bronjong yang di sungai dengan revetment ya? Oke, jadi gini, revetment itu kan bagian dari bangunan pantai. Bangunan pantai itu kan dia armornya, pelindungnya itu bermacam-macam. Nanti silakan kalian buka referensi ya dari buku Pak Bambang. Itu Pak Bambang itu merefer dari buku protection manualnya CERC ya, atau US Army Civil Engineering Research Center. Itu dia di situ dikaji macam-macam armor. Ada yang bentuknya quadripod, tetrapod ya. Nanti kita sebenarnya itu material itu kita pelajari minggu depan ya sebenarnya, tapi akan saya jelaskan sedikit. Itu ada quadripod, tetrapod dan lain sebagainya. Nanti itu blok-blok itu nanti akan diletakkan ya. Saya mungkin akan tampilkan contohnya ya. Nah, blok-blok ini seperti ini nanti diletakkan di pantai. Ya, di pantai. Kenapa berbeda sekali dengan bronjong yang ada di sungai? Sungai kan nanti ada bronjong ya di pinggir-pinggir badan sungai kan ya. Kenapa? Karena kalau armor itu kekuatannya lebih besar. Kuat tekannya lebih besar. Karena dia akan diberikan gaya yang sangat besar dari gelombang. Sementara kalau di sungai itu dia gayanya akibat dari kecepatan aliran yang memang sudah ada alurnya. Ya, jadi gaya yang bekerja di sungai itu beda sama gaya yang bekerja dari tubrukan suatu gelombang terhadap garis pantai. Makanya armor garis pantai itu bentuknya besar-besar, bertonton beratnya. Sementara kalau di sungai itu kan karena ada aliran yang biasakan aliran kecepatannya sekian meter per second dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan hanya pakai batu bronjong yang dibungkus dengan kawat ya. Gitu, beda. Kalau gelombang kan kamu lihat ya, dia kalau udah menubruk suatu benda kan dia terjadi distribusi gaya yang cukup kuat. Makanya armor-armor di bangunan pantai itu dia bentuknya besar dan bertonton biasanya beratnya ya. Sudah cukup?
Oke, baik sekali pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Mungkin untuk yang selanjutnya ya, itu adalah seawall. Ini yang paling menarik. Ini yang sangat menarik. Nanti teman-teman kita bisa diskusi ya. Seawall itu adalah dinding yang memang sebenarnya itu difokuskan untuk menghalau yang namanya tsunami. Seawall itu. Tapi memang tsunami itu kan kita tidak akan pernah tahu ya kondisinya seperti apa. Beda sekali dengan hujan dan gelombang. Hujan dan gelombang itu bisa dicatat datanya dalam bentuk harian atau jam-jaman. Kalau tsunami kita nggak pernah tahu. Itu rahasia dari Tuhan. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada tsunami atau tidak. Makanya seawall ini terkadang kegunaannya ya tidak signifikan, tidak tiap hari kegunaannya. Ya paling nanti ada gelombang kecil misalkan, ya. Sementara tsunami mungkin 10 tahun sekali, 20 tahun sekali kita nggak pernah tahu, ya. Nah itu, makanya dia kadang efektivitasnya hanya saat penggunaan terjadinya namanya tsunami. Nah seawall itu bermacam-macam, dia bentuk ada yang memang dia dari konkrit beton yang sangat panjang ya, lokasinya tergantung dari area yang mau kita lindungi terhadap tsunami. Ya, bahkan di Jepang mereka sudah punya giant seawall. Kenapa? Karena mereka tahu kalau potensi gempa yang ada di negara mereka itu cukup besar. Jadi mereka sudah punya seawall di beberapa garis pantai yang mengarah ke Samudra Pasifik. Ya kita sudah tahu lah peradaban di sana kan cukup maju. Ya, oke. Jadi seawall ini sebenarnya juga nggak hanya dari tsunami ya, itu juga bisa aerob yang seperti di Jakarta tadi yang dikatakan teman kamu di awal pertemuan. Ya, aerob itu kan memang air pasang yang masuk ke suatu daerah pemukiman. Kenapa terjadi seperti itu? Karena muka air laut itu lebih tinggi daripada daerah pemukiman. Contoh di Jakarta itu sudah ada penurunan berapa? Saya lupa angkanya ya. Sudah disurvei ya sudah dianalisis beberapa milimeter tiap tahun penurunan di Jakarta. Bayangin kalau misalkan di 20 tahun ke depan itu sudah berapa penurunannya. Ya, makanya dibangunlah seawall. Takutnya nanti saat tanahnya turun, gelombangnya sudah masuk itu semakin banyak tampungannya. Makanya dibuatlah seawall. Padahal sebenarnya seawall ini memang tujuan utamanya awalnya adalah untuk menghalau dari yang namanya tsunami. Gelombang saja itu distribusi gayanya cukup kuat sekali, apalagi tsunami. Ya, yang kalau kita sudah pernah ingat di tahun 2006 Desember ya, kalau tidak salah 26 Desember 2006 atau 2004 saya lupa. 2004 ya, 26 Desember 2004 itu terjadi tsunami di Aceh. Ketinggian itu diperkirakan sampai 30 meter. Bayangin, gelombang yang tingginya 3 meter aja itu bisa merusak pantai ya. Merusak pantai, apalagi gelombang yang tingginya 30 meter. Itu daya rusaknya seperti apa? Akhirnya Aceh itu hampir 30% itu rusak akibat dari gelombang tsunami. Nah, itulah ya kegunaan dari seawall. Jadi seawall ini kan revetment ya. Oke, saya hapus ya teman-teman ya. Ini sudah diserap ya informasinya. Saya hapus. Ini kalau seawall ya, ini ada pantai ya dengan kemiringan tertentu. Pantai pasti punya kemiringan. Oke. Kemudian, nah disinilah dibangun yang namanya seawall. Itu bermacam-macam lah bentuknya ya. Bisa seperti ini ya. Dan seawall itu biasanya bentuknya dia membuat suatu lengkungan agar nanti gelombangnya itu terrefleksi kembali. Ya, itulah tujuan dari seawall. Ya, ini kalau kalian lihat di sini ada cekungan ya, agar gelombangnya itu terrefleksi kembali ke arah lawan dominannya, ya. Contoh nih, ada dinding laut Saemangeum dari Korea, ya. Kalian ini saya berikan contoh kasus ya. Ini silakan lihat di pemandangan dinding laut Saemangeum ya, itu sepanjang dari garis pantai itu dibangun hampir 2 triliun won. Bayangin, seawall itu dari beton. Bayangin kalau yang mau dilindungi itu lebih dari ribuan kilo. Ini aja dia 270 km di sebelah barat daya untuk menghasilkan 400 km persegi dan dia menghabiskan 2 triliun won dengan tambahan 220 miliar won untuk memperkuat tanggul.
dan 131 triliun lanjutan mengubah dataran. Jadi karena ini dari strukturnya dari beton ya teman-teman ya. Strukturnya dari beton sehingga seawall ini ada contoh seawall ya. Seawall ini kita harus tahu ya kekuatannya, daya dukungnya karena dia bisa juga lebih berat ya. Dia kan punya berat jenis ya. Nah, itu juga semua bangunan pantai sebenarnya kita harus tahu harus kita prediksi daya dukung tanahnya apakah mencukupi, apakah dia turun akibat adanya konstruksi seberat itu ya. Nah, itu contoh gambarnya. Nanti saya lihat. Nah, ini contoh ya, ini contoh yang digempur oleh gelombang di Teluk Manado. Ini contohnya. Ini juga nih ada suatu tembok laut di Bali yang rusak nih. Bahkan ini rusak tembok lautnya. Ya. Ini contoh-contoh gambar, ada yang rusak ya. Bisa kalian bayangkan Bali itu ada beberapa lokasi mungkin di bagian selatan ya, itu garis pantainya itu tebing karena dia secara alamiah itu terbentuknya karena tebing. Ada juga yang memang garis pantainya itu dari pasir. Nah, itu hampir semua lokasi di Bali bagian selatan yang menghadap dengan itu adalah menghadap ke selatan tuh dia gelombangnya tinggi ya. Tuh. Oke. Nah, ini contoh gambarnya yang masif. Nah, saya ini adalah bentuknya ya. Ini adalah bentuknya. Dan di sini ada badannya, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Di sini ada tanah timbunannya. Biasanya di sini ada saluran drainasenya. Ya, agar nanti air itu bisa kita keluarkan melalui saluran drainase menuju ke pantai karena dia tertutup struktur ya. Dan ini adalah kakinya. Ya, ini kakinya. Mungkin saya akan berikan contoh ya video terkait dengan tembok laut ini oleh UK Flood Barriers ya. Silakan kita tonton bersama. Mungkin di sini saya ambil dari UK Flood Barriers dan memang dia no sound, gak ada suaranya. Nah, ini ya, jadi struktur ini akhirnya membentuk suatu lengkungan atau arc ya, dan akhirnya air itu akan dia terbuang. Namun apabila muka air naik cukup besar ya, naik cukup besar sehingga di UK Flood Barrier dia membuat suatu inovasi ya, dibuatlah suatu drain ya atau lubang drainase di balik strukturnya. Agar saat nanti muka airnya naik ya, agar saat muka airnya naik nanti airnya masuk ke drain itu dan dimasukkan ke dalam tanah ya. Ini penemuan yang dilakukan oleh UK Flood Barriers. Gitu saya kita lihat. Nanti dia muka air naik dan itu ada pegasnya. Ya, ada pegasnya. Nanti misalkan dia terjadi muka air naik, dia nanti membaca sensor dan dia nanti si pegasnya, hidrolik pegasnya itu dia mendorong ya. Itu yang menggunakan pegas ya. Itu yang menggunakan pegas. Itu contoh. Oke, ini contoh. Nah, itu ada Oke, dan dia menggunakan using the power of approaching flood water. Dia menggunakan kekuatan atau energi dari muka air banjir, ya, muka air banjir dari pantai. Oke, itu adalah contoh penemuan terbaru oleh UK Flood Barriers. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan seawall? Ya, silakan kamu bertanya. Kalau reflektor kan yang saya pahami secara konseptual tuh dia berarti konsepnya adalah meredam energi ombak, meredam energi dari gelombang. Ya. Sedangkan ini dia membalikkan energinya kembali ke laut, Pak. Pertanyaannya kenapa engineer cuma meredam itu, Pak? Sedangkan kalau seawall ini kan konsepnya jadinya mencegah terjadinya tsunami gitu. Kalau meredam kan berarti ada yang terdampak gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kita makanya yang reflektor kenapa nggak seawall langsung gitu untuk pembangunan infrastruktur pantai di Indonesia? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi teman kamu bilang kenapa nggak sekalian aja langsung seawall, nggak malah revetment. Oke, jadi kalau kita bicara kegunaan, memang seawall dari bentuknya ditemukan oleh mungkin ada seorang penemu yang membentuk seawall seperti itu, akhirnya terjadilah refleksi gelombangnya, akhirnya mundur, ya kan? Kenapa nggak seawall aja, gitu kan? Nah, kita bicara yang namanya kembali lagi ke biaya. Beton itu per meter perseginya kan dia sangat mahal dibanding dengan kalau misalkan kita ternyata menggunakan revetment,
armornya adalah batu pecah atau batu boulder, itu kan biasanya kita mencari quarry ya, gunung yang bisa kita ledak kemudian kita angkut, kita letakkan gitu kan ya. Beda dengan seawall itu dia sangat masif, di mana sangat masif itu untuk biayanya itu biasanya luar biasa mahal di situ. Memang terkendala biaya. Ya kita sudah ketahui lah kalau misalkan biaya itu salah satu yang harus diefisiensikan kalau di Indonesia salah satunya. Ya, itu. Sudah cukup ya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga yaitu adalah groin. Di sini kalian bisa lihat di sini ada suatu struktur yang tegak lurus garis pantai. Ya, tegak lurus garis pantai, dan itu gunanya agar dia bisa menahan yang namanya arus dari gelombang yang menjalar di sepanjang garis pantai. Saya berikan contoh. Ya, kalian juga bisa lihat itu di presentasi ya, itu ada contoh gambar groin, dan di sini saya berikan contoh secara visual ya. Misalkan ini ada suatu garis pantai. Ya. Ternyata gelombang dominannya itu mungkin dari sini. Ini gelombang dominan. Sehingga karena gelombang dominan, gelombang itu kan mempengaruhi arah arus. Betul ya? Arah arusnya otomatis dia ke arah sana. Arus itu membawa sedimen. Ya, coba aja kalian nanti misalkan kalian melakukan percobaan ya. Misalkan ada pasir tapi kamu bilas, pasti dia terbawa. Itu namanya angkutan sedimen atau transport sedimen. Karena arus ini namanya longsor current ya, atau arus sepanjang garis pantai. Nah, apabila arus ini terus-menerus terjadi, otomatis sedimennya terbawa ke sana. Dan ternyata saat dianalisis tidak ada gelombang yang opposite. Ini nggak ada. Kalau tidak ada gelombang opposite, otomatis di sini kenapa? Mundur garis pantainya, bener nggak? Mundur garis pantainya. Apa yang bisa dilakukan? Kita bisa membangun yang namanya groin. Suatu struktur tegak lurus garis pantai. Dia tegak lurus garis pantai sehingga karena ada struktur ini, si sedimen ini akhirnya dia tertahan. Ya, dan biasanya tuh groin dibuat secara seri, dia banyak ya, secara seri dia banyak. Jadi sehingga akibat adanya gelombang dominan, si groin ini akhirnya menahan laju dari pasirnya, sehingga pasirnya itu tertahan di sini. Pasirnya tertahan di sini. Dan tidak terjadilah yang namanya kemunduran garis pantai. Nah, ini contoh groin. Ya. Ini mungkin karena garis pantai yang mundur sehingga ini ada groinnya ya di sini ya. Ini satu, ini ada dua. Ya, atau nanti saya kasih contoh lagi. Nah ini groinnya. Ini banyak sekali jumlahnya. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Ya, kalau tidak ada groin ini saya yakin, dan tidak ada jetty, ini ada jetty ya. Bayangin, ini ada jetty dan ada groin. Nanti jetty saya jelaskan lah apa itu jetty. Ini ada jetty, ada groin. Kalau tidak ada jetty dan groin ini mungkin lokasi ini pantainya akan mundur terus. Sementara di sini adalah lokasi yang sangat padat sekali penduduknya. Bahkan ini mungkin peradabannya sangat maju, ini mungkin di negara maju ya. Nah, itu contoh dari groin. Ya, nanti saya kasih beberapa contoh ya. Dan ini contoh tipe-tipe groin. Yang pertama dalam dua sisi groin ya, dalam dua buah groin itu nanti akan ada yang namanya erosi dan sedimentasi. Tapi dia akan berputar di situ-situ aja. Ya, dia akan berputar di situ-situ aja. Kenapa? Karena nanti dalam perencanaan groin kita juga harus melihat gelombang opositnya atau gelombang lawannya. Kira-kira kalau gelombang dominan dari arah sini, gelombang lawannya kira-kira dia akan dari arah mana dengan jumlah bulan yang berapa lama, sehingga nanti pasir di sini itu tidak akan berkurang atau tidak akan maju terus. Yang ini mundur terus, ini maju terus, itu tidak akan mungkin. Makanya itu harus tepat perencanaannya, harus dilihat arah dominan dan lain sebagainya. Kemudian kalau tipe 2 itu biasanya nanti antara dua groin ini pengisian pasir. Jadi setelah maju, pasir ini akan dimasukin ke dalam sini. Itu memang menggunakan kekuatan manusia, ya, menggunakan kekuatan manusia itu. Dia nanti ada sand bypass namanya, ya.
Kalau tipe 3 ini memang semua, ternyata kalau di tipe 3 ternyata dari arah laut dalam itu membawa pasir cukup banyak dan akhirnya supply ke dalam sini, akhirnya dia garis pantainya maju. Nah ini groin tipe 3. Si pantainya, si lautnya itu membawa groin cukup banyak. Tipe 4, nah ini memang dibentuk ya, groin yang berfungsi mengurangi besaran angkutan pasir menyusur pantai, sama ya. Dia sama, tapi nanti dia juga ada yang namanya sand bypass ya. Sand bypass atau pasir ini akan dikirim ke range groin yang di sampingnya ya. Nah ini contoh groin. Kemudian oke, sebelum saya masuk, ada yang mau tanyakan terkait dengan groin? Nanti kalau di groin, nanti contohnya kalian bisa lihat secara Google Earth, itu ada di Sumatera Barat ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, maaf mas yang di belakang ngantuk. Oke, kembali semangat ya, kita sebentar lagi akan selesai. Nanti saya ada tugasnya, oke? Oke, baik, oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan groin? Silakan. Apa sih bedanya dengan groin dengan yang lain? Mungkin silakan kalian bertanya apa sih bedanya sama revetment? Kenapa seperti ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan kamu. Iya, ke sebelahnya. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, teman-teman. Oke, jadi gini. Jadi tadi ada beberapa groin yang memang ada sand bypass ya. Pasir itu akan dikirimkan ke groin yang sebelahnya. Jadi kalau sand bypass itu dia tidak tunggu sampai sangat sampai di ujung groin itu enggak. Ya, kalau dia memang sudah, biasanya itu nanti akan dijadwal, di schedule. Misalkan dia sudah melebihi dari 1/3 jarak groin. Nah, itu nanti kita biasanya mengirim yang mengoperasionalkan itu mengirimkan backhoe untuk sand bypass, backhoe ya, atau ekskavator untuk sand bypass ke ruang sebelahnya. Dan itu volumenya harus dihitung. Oh, ternyata volume yang diambil di antar dua groin ini misalkan berapa kubik yang dikirimkan ke samping ini. Dengan kubik yang sama kita kirimkan ke samping ke sebelahnya dan seterusnya. Jadi dia nanti bisa balance ya. Memang kalau groin ini memang agak rumit sedikit karena dia tiba-tiba dia bisa saja terjadi erosi dan sedimen ya, dia maju dan ini mundur. Tapi kalau tidak ada groin nanti mundur terus karena habis dibawa oleh arus. Itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke breakwater. Nah, ini salah satu yang keempat, itu pemecah gelombang. Ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini ada suatu struktur yang dia lepas pantai, namanya breakwater. Jadi, breakwater ini adalah salah satu bangunan pantai yang dia itu adalah offshore coastal protection atau dia lepas dari bangunan pantai. Dia tidak menyatu dengan pantai. Walaupun dia gak sejajar garis pantai seperti revetment, tapi dia lepas. Ya, kenapa breakwater ini dibangun? Itu salah satunya adalah untuk mereduksi gelombang yang masih dalam kondisi, misalkan kondisi gelombang pecah misalkan. Ya, beda dengan revetment. Kalau revetment itu kita reduksi saat gelombangnya nyampe ke pantai. Kalau breakwater itu sudah kita reduksi pas dia pecah. Ya, jadi dia masih ada jarak. Ya, di sini masih ada jarak di mana gelombang itu akhirnya tertubruk oleh struktur breakwater dan dia akhirnya teredam. Nah, itu breakwater. Nah, ini contohnya. Tapi breakwater itu nanti biasanya menimbulkan yang namanya tombolo. Tombolo itu garis pantainya maju-maju gini nih. Karena ada yang namanya rip current. Yang tadi saya bilang rip current itu arusnya berputar di situ-situ. Kenapa berputar? Kenapa berputar? Karena dia tidak bisa keluar arusnya melalui breakwater, terdorong terus sama gelombang untuk ke arah pantai. Jadi dia berputar-putar arusnya di sini. Jadi pasirnya itu berputar-putar sehingga akibat perputaran itu dia maju. Terbentuklah tombolo. Biasanya tombol ini bisa dikatakan cukup merugikan, tapi bisa juga dikatakan menguntungkan. Kenapa? Karena kalau merugikan itu biasanya nanti yang area yang mau dilindungi itu malah tertutup sedimen, tertutup pantai, ya. Tapi kalau yang biasanya juga dapat dikatakan menguntungkan. Kenapa? Itu bisa jadi wisata, lebih jadi wisata, ya. Tergantung sebenarnya sudut pandang orang lain itu seperti apa. Ya, ini saya tampilkan video ya. Oke,
Video ini saya ambil dari Port of City Colombo ya. Nah, ini ada suatu struktur breakwater yang lepas pantai atau offshore coastal protection ya. Dia lepas pantai dan ini animasi. Dia membutuhkan batu ya, batu boulder dengan jumlah kubik 3,6 juta kubik. Dan itu biasanya pekerjaan bangunan pantai itu menggunakan eskavator, alat berat untuk menabur tuai untuk bagian batu-batunya. Karena kita butuh dimensi di situ. Kita butuh dimensi, kita butuh kemiringan ya. Nah, ini contoh dari construction. Nah, ini layer-layernya. Ini layer-layer breakwater. Contoh ya, ada yang misalkan dia memang pengisian pasir, ada yang memang dia layer batu ya. Dan biasanya juga dia punya kaki ya, kaki bangunan. Nah, ini dia menggunakan Chinese pot precast ya. Nah, tadi saya bilang armor tuh macam-macam. Ini menggunakan Chinese pot namanya. Ini ditemukan di Cina ya. Nah, ini ukurannya cukup besar ya dan berat sekali itu ukurannya. Mungkin sekitar bertonton lah ya, dan itu nanti akan diletakkan ya, diletakkan secara acak ya. Diletakkan secara acak sehingga nanti tetap diperhitungkan jangan sampai terjadinya kestabilitasannya yang tidak stabil gitu ya, tetap diperhatikan stabilitasnya. Ya, itu penggambaran dari sebuah struktur yang namanya breakwater ya. Kemudian ada jetty. Ya, ini adalah jetty yang kita bisa ketahui bersama. Jetty itu bangunan air juga yang terakhir yang akan saya jelaskan. Dia diletakinya di mulut muara. Kenapa di mulut muara? Karena yang tadi saya gambarkan, ternyata ada penumpukan sedimen di mulut muara. Akibat sedimen debit sungai dan arus gelombang yang membuat rip current berputar di situ-situ aja, sedimennya akhirnya ngendep. Ya, ngendep sehingga menutup mulut muara. Kalau muara ketutup banjir jadinya. Ya, di sini ini di Jogja ini. Ya, ini di Jogja sebelah Yogyakarta International Airport. Maka kalau dibuat jetty seperti ini nanti air ini akan terus mengalir ya, dan akhirnya nanti sedimennya akan bertumpukan di ujung mulut muara. Ujung di mulut jetty-nya. Ya, jadi tidak di sini lagi sedimennya berkumpul, tapi di ujung sini, sehingga ini tidak terjadi penutupan mulut muara, tidak terjadi banjir. Ya, ini panjang jetty ini 300 meter, dibuat oleh BBWS Rayu Opak Yogyakarta. Ya, oke, ini adalah contoh video ya. Mungkin singkat saja video singkat yang akan saya tampilkan ke kalian ya. Oke, mungkin saya tampilkan video singkat saja. Nah, ini adalah contoh jetty dibuat Rayu Opak ya. 304 meter. Karena di situ sering terjadi tertutupnya mulut muara dan banjir. Akhirnya dibuatlah oleh BBWS Rayu Opak di dekat New York International Airport, dia jetty sepanjang 300 meter. Ya, itu contohnya. Oke, mungkin karena ini waktunya sudah mau habis untuk perkuliahan hari ini ya, nanti saya akan membuat 2 kelompok ya. Jadi silakan teman-teman saya pecah 2 kelompoknya mungkin di bagian sini ya. Yang ini ke sini teman-teman dan yang ini ke sini. Jadi 2 kelompok. Oke, itu nanti saya silakan kalian berdiskusi ya terkait dengan 2 kondisi ini. Kita akan bahas di minggu depan terkait 2 kondisi ini. Teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan bisa hubungi saya terkait apa yang perlu dibahas. Yang jelas saya ingin kalian bisa menjelaskan dari gambar ini ada Pantai Bidara Payung di Cilacap dan muara Sungai Bengkulu yang akhirnya banjir. Ini banjir muaranya. Ya. Ini ada muaranya di sini dan ini banjirnya sampai ke Kota Bengkulu. Ya, nah itu teman-teman silakan kelompok kecil silakan berdiskusi bagaimana nanti teman-teman bisa membahas studi kasus ya. Oke, dan